لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبكلماته تقشعر القلوب والجلود والمحبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما واصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Di Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat karunia kepada kita semua. Wabil khusus alhamdulillah Allah memberikan nikmat iman dan Islam. Karena inilah nikmat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar dari seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat iman yang Allah berikan kepada hamba-Nya, Allah akan balas dengan surga arduhas samawati wal ardh. Surga seluas langit dan bumi. Semoga dengan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semua, kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Di majelis yang mulia ini insyaallah tidak lupa kita sampaikan salam kemuliaan, salam ta'zim, salam cinta, salam rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok manusia yang paling berjasa terhadap kita. Jadi jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan-kebaikan beliau melebihi dari jasa kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita. Di akhirat nanti semua orang nafsi-nafsi. Di hari kiamat orang tidak ada peduli dengan orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya. Pada hari itu semua orang lari dari sahabatnya, dari kawannya, dari ibunya, dari ayahnya. Tapi Nabi Muhammad SAW justru yang beliau cari adalah umatnya. Bagaimana keadaan umatku? Bagaimana keadaan umatku? Inilah cinta Rasulullah SAW kepada kita semua. Untuk kemudian lisan kita senantiasa kita basahi dengan berselawat salam kepada Nabi Rasulullah SAW. InsyaAllah mudah-mudahan dengan selawat kita ini Allah akan angkat 10 derajat untuk kita semua. Amin. Allah hapuskan 10 dosa-dosa kita. Amin. Allah investasikan 10 kebaikan untuk kita di akhirat nanti. Amin ya Allah. InsyaAllah tema kita pada pagi hari ini tadi disampaikan oleh guru kita, ustaz kita, bahwa tema di pagi hari
ini keistimewaan berobat dengan Al-Quran, yang dalam kitab-kitab tauhid disebut dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah, berobat dengan Al-Quran, berobat dengan ruqyah syar'i. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kalamullah Al-Quranul Karim sebagai hidayah untuk umat manusia, dan kemudian Al-Quran berbicara tentang dirinya sendiri bahwa Al-Quran adalah obat. Sekali lagi, Al-Quran adalah obat. Pertanyaannya, kalau kita sakit, pernahkah kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai obat dari penyakit kita? Gimana bunda? Pernah anak kita sakit kemudian kita obati dengan Al-Quran? Pernah? Pernah. Alhamdulillah. Kita akan lihat bagaimana Nabi SAW, beliau manusia yang sejatinya kita jadikan panutan, kita jadikan contoh teladan, baik dalam urusan akhirat beliau, ibadah beliau, ataupun urusan-urusan duniawi. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan Al-Quran ketika beliau sehat dan ketika beliau sakit. Silakan dibuka di dalam surat Al-Isra. Di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Di dalam surat Al-Isra ayat 82. Biasanya saya kalau ada kajian-kajian, saya ingin ada interaktif sebelum tanya jawab. Ini mikrofon bisa dipakai Ustaz ya? Masya Allah. Siapa yang sudah ketemu ayat itu? Dari bunda ada yang ketemu? Ada yang siap baca ayatnya dan baca terjemahnya? Silakan. Dikasih mikrofon. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Masya Allah. Coba dilihat ayat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa shifa. Kata shifa menunjukkan kalimat nakirah dalam bahasa yang bermakna umum. Bermakna umum bahwa kami turunkan kata Allah Al-Quran ini sebagai obat buat kalian. Kata syifa, obat, bermakna yang lain sebagai penawar, makna yang lain sebagai penyembuh. Kalau para bunda, para ayah, para jamaah sekalian yang datang Allah membuka kitab-kitab tafsir, akan mendapati penjelasan para ulama bahwa kata
menunjukkan bahwa Al-Quran yang Allah turunkan hadir untuk umat Nabi akan menyembuhkan penyakit yang bersifat hissiyah, yang zahir, penyakit fisik, dan penyakit yang bersifat maknawiyah, yang batin. Ini makna sifat tadi, karena hadir dalam bentuk umum. Berbeda ketika ada alif lamnya. Kalau ada alif lam menunjukkan penyakit yang khusus. Tapi Al-Quran hadir dengan kata syifa menunjukkan bahwa apapun penyakit kita, Allah hadirkan Al-Quran ini sebagai obatnya. Percaya tidak percaya, beriman tidak beriman, itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Al-Quran obat. Pernah para bunda anak sakit secara medis. Kemudian ketika dia sakit itu, pernahkah terpikir obat pertamanya adalah Al-Quran? Pernah tidak? Bun, anak saya lagi demam ini. Kira-kira kalau lagi demam nih anak, kita nih, apa yang langsung kita bayangkan? Hah? Bun, halo sedang. Apa yang terbayang bunda? Pasti terbayang langsung obat kan? Obat apa? Ya, obat yang kauni. Apakah itu mereknya? Disebut merek kan? Ya, kalau nanti tadi dari saudara tuh yang cair, tempra. Oh, demam kita mikirkan tempra. Benar tidak? Benar, karena memang tidak ada larangan dalam itu. Sakit berobat dengan yang kauni, sah, boleh, tidak melanggar syariat. Ini disebut dengan mengambil pengobatan dari yang sifatnya kauni. Tapi pernahkah kemudian kita terpikir obat yang syar'i? Ketika Allah berkata dengan firman-Nya, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Aku turunkan Al-Quran ini sebagai obat untukmu. Ustaz, saya bacakan Al-Quran, tapi kok nggak sembuh-sembuh? Itulah kemudian kita terpikir bahwa ada obat yang kemudian kita kolaborasi yang tidak bertentangan dengan syar'i, yaitu obat-obat tadi. Sehingga keduanya kita pakai, pengobatan yang kauni dan pengobatan yang syar'i. Bacakan Al-Quran. Panas saja, tempera sudah baru 1 jam, naik lagi panasnya. Ya. Kenapa kita tidak kemudian berpikir bahwa semoga Allah berikan kekuatan dari obat-obat yang kauni itu? Karena kita apa? Kita gabungkan, kita kolaborasi dengan obat yang syar'i. Bacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Ikhlas, bacakan Al-Falaq, bacakan An-Nas. Kenapa? Dia demam, dia panas. Ustaz orang aja memang bisa. Kita kembali deh. Lihat bagaimana contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW apabila beliau sakit, idza ishtaka, riwayat Ummul Mukminin Aisyah, apabila beliau sakit, apa yang dia lakukan? Yaqra' al-mu'awwidzat. Beliau membaca surat-surat perlindungan. Apa surat perlindungan? Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Ketika beliau sakit, Rasulullah SAW, beliau membaca 3 surat ini. Kemudian kata Ummul Mukminin Aisyah, beliau tiup di tangan beliau, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Baginda Nabi Muhammad SAW. Bukankah beliau yang layak untuk kita tiru? Bukankah layak untuk kita kemudian hidupkan sunnahnya? Kita masyarakatkan sunnah-sunnah beliau sehingga umat tahu. Oh, Al-Quran adalah syifa, obat.
Riwayat Aisyah ummul mukminin, bahkan ketika beliau sakit yang sangat berat di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membaca surat-surat Al-Mu'awwidzat dan Rasulullah tidak kuat mengangkat tangan beliau untuk beliau tiup. Apa yang dilakukan oleh ummul mukminin yang bacakan ulang. Dibacakan ulang surat Al-Mu'awwidzat, kemudian ummul mukminin Aisyah mengambil tangan Rasulullah dan ditiup di tangan Rasulullah dan diusapkan ke tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Karena ini adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang sakit, ya, ada orang yang sakit dan Rasulullah menyembuhkannya. Dan itu sunnah Rasulullah SAW. Ketika ada orang sakit, kemudian kita menjenguk. Biasanya bunda kalau jenguk orang sakit, bawa apa? Bawa buah, terus makanan. Sampai ketemu yang sakit, gimana penyakitnya? Udah baik kan? Alhamdulillah udah baik. Ngobrol, habis ngobrol pulang. Lupa orangnya, lupa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang sakit itu lebih butuh doa atau makanan yang kita bawa. Doa. Tapi bukan kemudian dia kita bawa doa aja. Nggak usah bawa makanan. Ada keluarga, ada yang nungguin, itu kok. Tapi yang lebih mereka butuhkan itu adalah apa? Doa agar Allah angkat penyakitnya. Apa sebab? Yang sakit dengan doa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang menjenguknya pun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia duduk di tempat itu menjenguk saudaranya, dia sedang duduk di taman-taman surga. Tapi akan menjadi taman surga kalau kita mengikuti sunnah Nabi. Salah satunya adalah doa. Apa doa Nabi SAW yang diajarkan oleh beliau ketika kita jumpa orang sakit? Ada yang hafal doanya? Nah, nanti bisa cari, googling. Ya, doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Adhibil ba'sa rabban nas, Ishfi wa anta syafi, La shifaa illa shifaaka, shifaan la yughadiru saqama. Ini doa dari doa-doa ruqyah syar'iyyah yang digabungkan dengan Al-Quran sebagai obat bagi orang yang sakit. Sehingga kita tidak datang menunjuk orang sakit, maka bacakan doa. Adhibil ba'sa rabban nas, ya Tuhannya manusia, hilangkan penyakit ini. Ishfi, sembuhkan ya Allah. Wa anta syafi, engkaulah zat yang menyembuhkan. La shifaa, tidak ada kesembuhan illa shifauka, kecuali kesembuhan itu datang dari Allah. Ada yang sudah hafal maknanya? Saya sudah hafal, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Sudah ada yang hafal? Ada yang hafal? Insya Allah keluar dari majelis ini, selain iman kita bertambah, keyakinan kita dengan Al-Quran dan doa-doa Nabi makin kuat. Hafalkan doanya, karena kita butuh dengan doa ini. Apa doanya? Adhibil ba'sa rabban nas. Kalau tidak hafal, silakan boleh divideokan. Nanti saya tahu apa sih doanya. Adhibil ba'sa rabban nas, Ishfi wa anta syafi, La
syifaan la yughadiru saqama. Ustaz, saya belum hafal. Nanti catat nomor telepon saya, silakan WA, nanti tak kirimkan. Oh enggak ada. Adhibil ba'sa rabban nas, ishfi wa anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Artinya, Adhibil ba'sa rabban nas, wahai Tuhannya manusia, hilangkan penyakit ini. Ishfi, sembuhkan ya Allah. Anta syafi, engkau yang menyembuhkan. La shifaa, tidak ada kesembuhan illa shifauka, kecuali kesembuhan datang dari syifaan, kesembuhan la yughadiru saqama, kesembuhan yang totalitas, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ini doa dari mana? Bukan doa karangan ustaz, bukan doa karangan para ulama. Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan Nabi ini doa siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran menjadi obat dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi obat. Kemudian surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, surat yang paling mulia, yaitu surat Al-Fatihah, yang Nabi sebut surat Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Yang turunnya surat ini, malaikat turun, dibukakan seluruh pintu langit, kemudian malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau SAW diberikan 2 cahaya dari Allah. 2 cahaya ini adalah menjadi syifa, menjadi obat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah menjadi obat, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Contoh bagaimana surat Al-Fatihah menjadi obat. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, beliau dengan para sahabat yang lain sedang melakukan safar, lakukan perjalanan. Kemudian perbekalan para sahabat habis, singgahlah di sebuah perkampungan. Kemudian para sahabat minta bantuan kepada penduduk kampung, adakah di antara kalian yang kira-kira bermurah hati, berkenan untuk memberikan kami bantuan bahan makanan, karena makanan kami, perbekalan kami sudah habis. Apa kata Nabi Sa'id Al-Khudri? Fa'abau, satu pun ini penduduk kamu tidak ada yang membantu. Kemudian para sahabat istirahat di kampung tersebut. Tiba-tiba datang seseorang mengatakan, adakah di antara kalian yang bisa mengobati orang sakit? Kalau ada di antara kalian yang mampu mengobati kepala suku kami yang sedang sakit, maka kami akan berikan apa yang kalian minta. Kemudian para sahabat bingung, apa nih? Kita nggak ada dokter. Kita bukan dokter, lalu bagaimana cara mengobati? Abi Sa'id Al-Khudri
Beliau sudah mengatakan, tunjukkan siapa sakit yang sakit antara kalian. Kemudian dibawa hadis Sa'id Al-Khudri ke kepala sumber yang sedang sakit, dibacakan surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dengan sebuah keyakinan, yakin bahwa Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa', min Al-Qur'an sebagai obat. Dengan penuh keyakinan, mantap, yakin dengan Al-Quran dibacakan biiznillah, dengan izin Allah sembuh, dengan izin Allah sembuh. Kemudian apa kata Nabi Sa'id Al-Khudri? Mana janji kalian? Kalian berjanji untuk memberikan gandum. Kemudian diberikan beberapa ekor kambing. Para sahabat tidak ada yang berani mengambilnya. Ya. Kemudian mereka berkata, kita lakukan dulu di perkara ini kepada Rasulullah SAW. Apakah benar atau tidak apa yang kita lakukan? Sampailah beritanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Dari mana kalian tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah surat sebagai obat? Ya. Kata Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Al-Fatihah suratul ruqyah. Al-Fatihah adalah surat ruqyah untuk mengobati orang sakit. Maka kata Nabi, asabtu, kalian benar. Apa yang kalian lakukan sudah benar, dan apa yang kalian ambil dari upah kalian itu benar. Surat Al-Fatihah adalah surat ruqyah, menjadi obat bagi orang sakit. Pertanyaannya, pernahkah kita jadikan Al-Fatihah ini sebagai obat buat kita? Pernah? Bunda kalau lagi pusing, bapak-bapak kalau lagi pusing nih, pernah kemudian praktek, sudah coba dengan Al-Fatihah. Coba sunnah Rasulullah SAW. Pusing, coba baca dengan Al-Fatihah. Kalau pusingnya masih berlanjut, mungkin karena faktor utang. Mungkin karena faktor utang. Pusingnya akan hilang kalau utangnya sudah dibayar. Tapi bisa jadi kalau sekalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit yang kita rasakan, baik yang bersifat kauni, penyakit fisik, maknawi, penyakit fisik, bisa saja penyebabnya karena faktor yang gaib. Dan ketika kita ambil obat yang kauni, bodrek, tempra, apapun namanya, kemudian dia hilangkan kemudian. Ini migrain, kenapa nggak hilangkan? Sudah obat ini, obat itu, kenapa nggak hilangkan penyakit? Ya, migrainnya nggak hilangkan. Kata Nabi, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuhmu, kemudian hilir mudiknya lewat peredaran darahmu. Peredaran darah. Kira-kira kalau peredaran kita ini disumbat oleh syaitan, ya, sirkulasi darah yang harus tersuplai ke otak kita nggak lancar, ya, apa yang terjadi? Linglung, ya, pusing. Kemudian didiagnosis oleh dokter, ini nggak ada masalah. Ya. Dengan alat yang canggih, alat medis diperiksa, nggak ketemu obatnya. Sampai dokter bilang, coba datang ke ustaz ini. Coba datang ke ustaz ini, tolong Anda lagi. Apa sebab? Ternyata ada penyakit yang harus diobati dengan obat yang syar'i, bukan obat yang kotor. Itulah kemudian Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, agar kita tidak bergantung selamanya kepada obat yang bersifat kauniyah atau kauni. Karena ada dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh hal yang gaib, kemudian obat yang kauni tidak bisa menyembuhkan itu. Dan itu banyak buktinya, banyak contoh. Kebenaran sabda Nabi, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Dia mengalir peredaran darah manusia. Ya. Maka obatnya apa? Maka obatnya adalah
yaitu Al-Quran. Kemudian prakteknya, coba kita lihat praktek baginda dari Muhammad SAW. Ada seorang sahabat bernama Utsman bin Abi As. Sahabat Utsman bin Abi As datang kepada Nabi Muhammad SAW mengajukan permasalahan beliau ketika hendak sholat. Oleh Allah Akbar, bawaannya bisa, ya, bawaannya nggak khusyuk. Ini para sahabat, ya. Mungkin juga kita kalau sholat ada yang kemudian berallahu Akbar, pikirkan namanya di mana-mana, betul nggak? Ini udah berapa kali? Ya. Udah 3 atau 2. Ada orang yang ketika melihat Allah Akbar bawahnya tidak gelisah. Lalu kalau seperti ini, bagaimana solusi Islam? Jangan-jangan memang ada perkara yang gaib yang menyebabkan. Hadirlah Al-Quran sebagai Allah. Sahabat Rasul datang ke Nabi mengajukan perkara ini. Saya kalau sholat jangan sholat boleh nggak tenang, nggak khusus, nggak seperti biasanya. Apa kata Nabi? Coba kamu berbalik. Kemudian Utsman bin Abi As membelakangi Rasulullah SAW. Ya, membelakangi Nabi SAW. Kemudian dibacakan dalam sebuah riwayat surat Al-Kafirun. Surat apa? Al-Kafirun. Setelah dibacakan surah Al-Kafirun, ditepuk pundaknya oleh Rasulullah SAW itu, ukhruji ala Allah, inni Muhammad Rasulullah. Wahai Rasulullah, kamu keluar. Aku ini adalah Muhammad utusan Allah. Beliau Utsman bin Abi As, pelaku sejarah, beliau yang mengalami langsung, cerita langsung. Kata beliau, setelah Rasulullah lakukan itu, maka beliau sembuh dengan izin Allah SWT. Al-Quran. Ini kalau ada kemudian kita takut, gelisah, tidak tenang, baik kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran kita itu memang beralasan ada penyebabnya, atau ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang tidak ada penyebabnya. Ada nggak orang seperti ini? Yang takut, gelisah, ditanya kenapa? Nggak tahu kenapa. Ya. Saya sedih, pengen nangis. Mana masalah? Enggak ada masalah, bawahnya sedih. Apa penyebabnya? Bisa saja penyebabnya adalah faktor yang gaib yang kemudian Al-Quran hadir sebagai Allah. Apa itu maksudnya? Al-Fatihah, Syifa, Al-Kafirun, Syifa, Al-Mu'awwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Syifa. Anak kita, mohon maaf, kalau ada cucu kita malam-malam rewel, ya, nangis, nggak bisa tidur, dibawa ke dokter nggak ada apa-apa, demam enggak, nggak salah apa-apa, pokoknya nangis. Apa obatnya? Sudah orang ketakutan melihat dokter rumah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Obat dari Al-Quran. Jangan-jangan ada perkara gaib yang datang kemudian mengganggu, ya, mengganggu. Karena beda kalau tunda kita berayat zikir habis sholat, benteng buat kita. Doa sebelum tidur, benteng buat kita. Kemudian sholat, benteng buat kita. Anak-anak kita, mereka belum mukallaf, belum ibadah, tidak bisa baca doa. Kemudian orang tuanya lalai untuk memproteksi, melindungi, menjaga anak-anaknya. Apa yang terjadi? Peluang besar untuk syaitan masuk. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Takut, gelisah. Seperti ini, ingat Al-Quran. Oh, Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa
yakin Al-Quran adalah obat. Obat dibacaan Al-Quran. Masih Ustaz, lawan ulang lagi, bacakan. Bagaimana caranya? Sebagaimana Nabi SAW lakukan. Bacakan di tangan kita, tiup di tangan, usap wajahnya, usap seluruh tubuhnya. Biiznillah Allah akan sembuhkan. Ini sudah Rasulullah SAW. Al-Quran hadir sebagai obat bagi penyakit yang isya. Contohnya, Nabi Muhammad SAW pernah disengat kalajengking. Ya, beliau disengat kalajengking, kemudian dalam riwayat bukan kaki, apa ya? Tangan beliau. Beliau minta air, tolong ambilkan air satu gelas. Beliau minta air, kemudian minta garam. Garam dituangkan ke air tersebut, kemudian beliau membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? Dalam sebuah riwayat yang dibaca adalah Ummul Quran. Apa? Al-Fatihah. Riwayat lain surat Al-Baqarah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Dibacakan, kemudian dia sallallahu alaihi wasallam tiup di air tersebut, diambil oleh tangan yang mulia, diusapkan. Biiznillah kata Nabi, aku sembuh dengan izin Allah. Sembuh dengan izin Allah. Padahal kalau kita tersengat makhluk yang beracun, ya, berbisa, kita akan kembali dan berpikir bahwa obatnya apa? Obat-obat medis, baik yang menghilangkan rasa sakit ataupun menghilangkan racun-racun tersebut. Adapun garam itu memang Nabi SAW mengisyaratkan, dijelaskan oleh para ulama, ini mengisyaratkan bahwa Nabi SAW kalau sakit yang bersifat medis, beliau SAW menggabungkan obat yang sifatnya kauniyah, yaitu garam, dan obat yang bersifat syar'iyyah, yaitu ayat Al-Quran, agar umat yang tahu dengan izin Allah sembuh. Fungsi garam apa? Siapa yang dokter di sini? Masya Allah, beliau ya. Fungsi garam salah satunya menetralisir racun. Itulah kemudian Nabi mengisyaratkan itu. Tapi pun sebenarnya kalau untuk menetralisir racun cukup dengan garam saja. Lalu kenapa bacakan Al-Quran? Ayat-ayat Al-Quran inilah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ada. Baik, pertanyaannya, kenapa harus dengan Al-Quran? Kenapa harus Al-Quran? Dijelaskan untuk melestarikan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirnya Rasulullah rahmatan lil alamin itu bukan hanya mengajarkan terkait ibadah Allah untuk urusan-urusan akhirat, salat, puasa, zakat. Bahkan tentang penyakit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita bagaimana bersikap. Kalau kemudian kita amalkan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai obat, berarti kita melestarikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Praktek aja dari di rumah. Al-Quran obat, kemudian mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada keberkahannya. Mengamalkan sunnah Nabi ada keberkahannya. Ada yang sakit kepala sakit? Ada yang sedang sakit tidak? Bunda, ada yang sedang sakit? Alhamdulillah sehat semua. Ada yang pusing? Ada yang pusing? Enggak ada. Kalau ada boleh tuh tangan ya sahabat di sampingnya coba bacakan Al-Fatihah. Semoga dengan itu Allah berikan kesembuhan. Ustaz belum sembuh, mudah-mudahan itu ada di situ diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melestarikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kenapa harus dengan Al-Quran? Karena
dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sakit, kemudian malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, hal ishtaqita?" Wahai Muhammad, apakah engkau melakukan sesuatu? Kata Rasulullah, "Na'am ya Jibril." Iya, saya merasa tidak enak. Karena beliau dakwah, betul lelah, capek, capek fisik beliau, kemudian pikiran beliau memikirkan umat. Beliau lelah. Datanglah malaikat Jibril bertanya, "Hal ishtaqita? Apakah engkau mengeluhkan sesuatu?" Kata Nabi, "Na'am ya Jibril." Iya, saya mengeluhkan sesuatu. Kemudian malaikat Jibril mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mendoakan beliau dengan doa Bismillah. Dalam riwayat Nabi Jibril memegang ubun-ubun bagi Nabi Muhammad SAW, dipegang ubun-ubun beliau. Bismillah, dengan nama Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan. Min kulli syai'in yu'dhik, dengan segala sesuatu yang menyakitimu. Min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allah yashfi. Aku berdoa kepada Allah semoga Allah menyembuhkan engkau dari segala keburukan dan tatapan mata-mata yang hasad. Doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Karena ada penyakit jemaah sekalian dilakukan Allah ditimbulkan karena tatapan mata. Kok bisa? Ada penyakit yang ditimbulkan karena tatapan, disebut dalam penyakit apa? Penyakit ain. Ain, ya, mata dalam bahasanya ain. Ada penyakit yang ditimbulkan karena tatapan mata. Baik tatapan mata karena ta'ajub, terpesona, ataupun tatapan mata karena hasad, dengki. Jadi ada penyakit yang karena kedengkian. Bunda ini, alhamdulillah, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beli rumah baru. Ada yang tahu. Kemudian posisinya beli rumahnya. Hasad dengki. Dia datang ke rumah kita berapa? Oh, beli rumahnya. Di mana belinya? Oh, di komplek ini. Tapi apa? Dia datang dengan perasaan apa? Perasaan dengki, perasaan hasad. Kemudian dia menatap kita dengan perasaan dengki itu. Walaupun dia tidak niat berbuat buruk pada kita, tapi perasaan dengki ini kemudian dia menatap kita. Ini disebut apa? Tatapan hasad yang bisa mengakibatkan penyakit. Tiba-tiba yang ditatap sakit, datang ke dokter, enggak tahu obatnya, enggak tahu penyebabnya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya penyakit air akan mendahului takdir. Artinya apa? Penyakit air itu ada. Maka kalau penyakit air ini dengan apa kita mengobatinya? Obat medis? Ya, hadirlah Al-Quran sebagai obat. Karena ada penyakit yang memang pemicunya bukan karena virus, ya, bukan karena kuman, bukan karena bakteri, tapi karena faktor dengki dan hasad. Beriman tidak beriman, percaya tidak percaya. Inilah sabda Nabi SAW. Makanya kemudian doanya Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfi min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, tatapan mata yang dengki. Ya. Atau tatapan mata yang karena ta'ajub. Ta'ajub apa? Terpesona. Ya. Orang kalau kagum dengan sesuatu kemudian lupa dengan Allah, maka bisa saja kekagumannya itu mengakibatkan penyakit air. Contoh, kalau kita punya anak, ya, sehat, ya, kemudian mungil,
Kalau ada orang bilang, "Ih, kamu mengemaskan ya," dan cubit-cubit orang itu mengemaskan. Dia lupa berkata, "Subhanallah, kamu saja." Katakan, ingatkan orang tersebut, "Qul subhanallah," ucapkan, "Maha suci Allah." Karena bisa saja nanti, mohon maaf, anak kita, ya, atau adik kita yang lucu tadi, atau cucu kita dilihat oleh orang lain dengan tatapan takjub, ya, kagum, kemudian setelah beberapa hari sakit, dibawa ke dokter, nggak tahu penyakitnya apa. Apa sebab? Karena tatapan takjub, tatapan karena orang ketika terpesona, kagum dengan sesuatu, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya tidak percaya, itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Agar kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti ini, hadirlah Al-Quran sebagai obat dan sebagai proteksi buat kita penjagaan. Ya. Maka salah satunya doa yang diajarkan Nabi tadi adalah Bismillah arqika wallahu yashfika min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin, keburukan jiwa-jiwa yang hasad atau tatapan-tatapan mata yang buruk. Ini untuk melestarikan, dan obat ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa kita amalkan, kita praktekkan. Kita mengamalkan itu berarti kita melestarikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, karena waktunya tinggal 2 menit, baru kita buka sesi tanya jawab. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sehat, ini bukan kaitannya sakit, ketika beliau sehat, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak tidur, idza awa ila firashi, ketika hendak tidur, nafatha fi kaffaihi, beliau meniup kedua telapak tangannya. Jadi gimana kedua telapak tangan? Beliau meniup kedua telapak tangan. Kemudian wa yaqra bi qul huwallahu ahad. Kemudian beliau membaca surat Al-Ikhlas. Wal mu'awwidzatain, dan 2 surat mu'awwidzat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Berarti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Beliau sehat, bukan sakit. Famasaha bihima wajhahu. Kemudian beliau mengusap seluruh tubuh beliau dengan kedua telapak tangannya ketika beliau sehat. Fungsinya apa? Al-Quran apabila kita bacakan bagi orang yang sakit, maka fungsinya adalah sebagai syifa, sebagai obat. Bila kita bacakan bagi orang yang sehat, maka fungsinya sebagai wiqayah, sebagai proteksi, sebagai penjagaan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul saja melakukan proteksi buat diri beliau, penjagaan, apalagi kita. Maka kita ini lebih butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu penjagaan yang harus kita amalkan adalah dengan ayat Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Baik, karena terkait dengan waktu, maka sampai ini pemaparannya. Kami sudah buka sesi tanya jawab. Mungkin ada dari jamaah para muda yang ingin bertanya baik terkait dengan tema ini ataupun di luar tema. Silakan. Ya, terima kasih kepada guru kita yang telah menjelaskan tentang Al-Quran sebagai obat dari semua. Dari kita mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Ibu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Tadi Ustaz menyebut penyakit ain. Penyakit Saya ain. kurang jelas. Penyakit ain. Penyakit ain. Kalau saya sedang menggendong anak saya, tiba-tiba anak saya ada yang melihat dengan tatapan mata yang sinis. Ya. Ataukah ada yang memuji-muji, cantik, gemes? Itu jawaban saya apa biar nggak kena penyakit ain? Baik. Pertama, lakukan proteksi, penjagaan sebelum nanti ada orang yang menatapnya dengan tatapan hasad, dengki, ataupun tatapan takjub tadi. Ya, maka lakukan penjagaan. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap kedua cucu beliau, Al Hasan wal Husain. Rasulullah SAW memberikan perlindungan kepada kedua cucu beliau dengan doa, "U'idzukumaa bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah." Ini doa Rasulullah SAW kepada kedua cucu beliau, agar nanti kalau ada orang yang menatap dengan tatapan iri, dengki, hasad ataupun tadi kekaguman, agar tidak terkena penyakit ain. Doanya apa? U'idzukumaa bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Kalau anak kita satu, maka kuma diganti dengan ka. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Kalau nanti kemudian ada orang yang melihat, yang menatapnya, baik dengan tatapan kebencian ataupun kekaguman, Allah akan menjaga. Kemudian kalau ada orang yang mengucapkan tadi kekaguman melihat anak kita atau cucu kita dan dia tidak mengucapkan subhanallah, maka kita yang mengucapkan subhanallah. Ya. Kita yang mengucapkan subhanallah. Agar apa? Dia ingat itu. Orang yang menatap anak atau cucu kita dengan tatapan kagum, bahwa sunnahnya kalau kagum itu ucapkan subhanallah. Kalau dia tak tahu, kita yang baca subhanallah. Begitu saja. Ya, subhanallah. Agar anak kita atau cucu kita tidak terkena dengan penyakit ain. Allah a'lam bishawab. Gimana? Doanya belum hafal? Bawa handphone? Ya. Saya ulang membacanya. Silakan divideokan. Nanti di rumah diputar ulang videonya, dihafalkan. Ya. Kalau anak kita satu, ya. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ulangi. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Keistimewaan doa ini jemaah sekalian yang di dalam Allah bersifat apa? Umum, komprehensif. Penyakit apapun, baik yang zahir ataupun yang batin, dengan doa ini kita dilindungi oleh Allah. Coba kita lihat artinya. U'idzuka, aku minta kepada Allah perlindungan untukmu.
perlindungan. Bikalimatillah tamah dengan ayat-ayatnya yang sempurna. Ayat Allah sempurna itu Al-Quran. Min kulli syaitani, dari seluruh keburukan setan. Setan disebut oleh Allah. Ya, wahamah, dan dari keburukan makhluk yang berbisa. Apa berbisa? Kalajengking, ular, macam-macam berbisa. Tadi kita sudah minta perlindungan dari Allah dari setan yang gaib ataupun yang zahir, binatang yang berbahaya, ular, kalajengking dan seterusnya. Kemudian wa min kulli ainin lamah, dan dari tatapan-tatapan mata yang benci. Karena ada orang yang benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya itu kemudian kalau kita mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kalau ada nanti orang-orang yang iri, dengki, benci terhadap nikmat yang melekat pada diri kita, agar kita terhindar dari penyakit. Ya, ini ada penyakit air. Contoh kasusnya, ada seorang sahabat sedang mandi sama laki-laki, mandi. Ya, kemudian sahabat ini, beliau memang memiliki keistimewaan, ya, fisiknya bagus, kulitnya bagus. Ya, kemudian sahabat yang lain bilang, subhanallah ya, steril banget tuh. Ketika itu bahasa kasarnya, ya. Karena kita kan kagum, ada yang kagum sama temannya. Oh, kamu langsung banget ya, subhanallah, gimana sih jogetnya? Kan begitu. Ya. Ada cowok juga kan, ada yang kagum sama temannya. Subhanallah, kamu tuh sehat. Nah, sahabat ini sedang kagum dengan sama temannya. Tiba-tiba sahabat ini langsung mubah lagi. Tiba-tiba langsung jatuh misalnya. Kemudian dipokok ke hadapan Nabi SAW. Dilihat oleh Nabi. Apa kata Nabi? Mana yang nanti? Siapa yang mengulangi? Maksudnya gimana? Kan bingung para sahabat. Nabi mengatakan, siapa yang mengulangi? Enggak, ya Rasul, tiba-tiba pingsan atau jatuh. Enggak, kata Nabi. Tadi siapa yang menatap dia dengan tatapan takjub? Baru sahabat ini, oh iya, tadi saya Rasulullah, saya takjub dengan fisik dia. Apa kata Nabi? Kamu berwudu, kamu mandi. Mandilah sahabat ini. Dalam riwayat beliau mandi dan berwudu. Mana sisa air wudunya bersama dia? Siramkan ke dia. Disiramkan sahabat ini, kemudian sadar sehat dari situ. Apa itu air? Ini hadis yang sahih, riwayatnya sahih, benar terjadi. Makanya kalau kita kagum-kagum kepada seseorang, ucapkan subhanallah. Kamu gimana cara itunya? Olahraga. Begitu juga, ya. Kalau kita mendengar orang kagum pada diri kita dan dia lupa mengucapkan subhanallah, kita yang ucapkan subhanallah, alhamdulillah, saya di sini. Begitu, agar kita terhindar dari penyakit. Makanya doa ini agar menghindarkan kita dari syaitan yang gaib yang kita enggak nampak, kemudian dari makhluk yang nampak berbisa. Kalau ada anak kita yang ingin ke puncak, ya karena ada agenda dari kampusnya, dan tempat ini mungkin juga tempat yang memungkinkan nanti ada makhluk-makhluk gaibnya ataupun yang berbisa. Nah, ajarkan orang, tolonglah kamu baca dari sebelum berangkat, agar Allah hindari kamu dari hal yang gaib ataupun makhluk-makhluk berbisa. Begitulah Islam ini mengajarkan. Min kulli syaitan, dari syaitan. Wahamah, kemudian binatang-binatang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dari tatapan mata yang lamah, tatapan mata yang tinggi. Ya. Jadi tadi bagaimana caranya agar anak kita terhindar? Maka berikan proteksi, penjagaan. Salah satunya adalah dengan doa ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya menyampaikan satu pengalaman. Pengalaman Yang saya lihat. Jadi ada teman yang kena penyakit air. Saya minta penyakit stres yang lama. Mereka lagi mendapat
berpikir. Tapi lama-lama kondisinya makin memburuk. Makin memburuk sehingga dia bukan makan sehingga badannya menurun. Hari ini bagaimana kita memahami bahwa sesuai dengan ayat tadi bahwa laki-laki itu adalah sifat. Baik. Dalam menyatakan dia sudah membaca Al-Quran setiap hari dan setiap hari. Baik. Sehingga apa namanya yang kita lihat Justru makin buruk ya, tidak sembuh. Baik. Pertanyaannya saya sudah tangkap. saya pernah dengar punya orang Turki tentang orang membaca Al-Quran itu tidak cukup, tapi adalah membaca dari Al-Quran memasukkannya ke dalam kalbu. Apa? Kalbu dari perkataan dari kalbu dari jiwa. Jadi harus dengan Al-Quran itu harus dari kalbu dari kalbu. Jadi untuk orang Turki melaksanakan membaca Al-Quran. Ini yang disarankan kepada caranya kita membaca Al-Quran dikaitkan kalbu dari itu karena menurut beliau bila dibaca Al-Quran maka bertambah iman dan sebentar masuk semuanya. Baik. Itu boleh bentar. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya kasih analogi dulu, contoh dulu untuk pertanyaan pertama. Ada dua orang dengan penyakit yang sama. Ya. Kemudian datang ke dokter yang sama. Diberikan obat yang sama. Kedua-duanya pulang dan meminum obat tersebut. Keesokan harinya ditanya, yang satunya sembuh dengan izin Allah, yang satunya tidak sembuh. Loh, kok bisa? Penyakitnya sama, dokternya sama, dosisnya sama. Loh, kenapa bisa sembuh? Yang satu sampai sembuh. Kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban pertama. Kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pertanyaannya, ada orang yang sakit penyakit ini, kemudian diobati dengan Al-Quran, dengan zikir-zikir. Padahal Al-Quran mengklaim dirinya bahwa aku adalah penyembuh. Menazilun Al-Quran wa shifaa. Lalu kenapa tidak sembuh? Ya, bukan berarti Al-Quran tidak menyembuhkan, tapi Allah belum menyembuhkan orang tersebut. Bukan kemudian kita menghilangkan iman kita bahwa percuma Al-Quran. Saya praktekkan tidak sembuh. Aman wa kafara man kafar. Beriman ada orang yang beriman dan tidak percaya orang yang tidak percaya. Satu contoh analogi tadi. Al-Quran tetap dia sebagai obat. Dia akan menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang tersebut tidak sembuh? Belum Allah sembuhkan. Coba digali dulu apa penyebabnya. Kenapa Al-Quran tidak mampu menyembuhkan dia? Mungkin penyebabnya ada sesuatu hal yang lain. Bagaimana dengan bakti dia terhadap orang tuanya? Bagaimana dengan ibumu? Apakah kau sudah berbuat baik terhadap ibumu atau tidak? Bagaimana dengan orang lain? Adakah kezaliman yang kau lakukan terhadap orang lain? Jangan-jangan kezaliman itu yang menghalangi Al-Quran dan hadir sebagai penyembuh buat dia. Perlu kita cari yang lain penyebabnya. Ya. Jadi perlu kita cari yang lain penyebabnya. Tetap Al-Quran hadir sebagai kesembuhan. Contoh, sebentar, contoh bahwa ada seorang sahabat datang ke Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aku sakit perut. Kata Nabi, kau minum madu, kamu akan sembuh. Pulang ke rumah, dia minum madu. Besoknya datang, ya Rasulullah, saya makin sakit ya Rasulullah, kok madu tak menyembuhkan? Apa kata Nabi? Bukan Al-Quran yang dusta. Al-Quran mengatakan madu adalah obat. Yang dusta itu perutmu, kata Nabi. Yang dusta itu adalah perutmu. Ya, artinya coba kau cari dulu penyebabnya apa. Adakah yang kaitannya mungkin kau zalim dengan orang lain dan seterusnya? Madu tetap sebagai obat. Ya, Al-Quran tetap sebagai obat. Kalau dia masih sakit, Allah belum izinkan dia sembuh. Mungkin dia harus berikhtiar lagi, atau mungkin dia harus bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya. Mungkin ada kezaliman yang dia lakukan. Baik, kemudian ada sedikit tadi untuk melengkapi jawaban tadi. Menggunakan Al-Quran sebaiknya, kalau bagi saya, ikutilah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Apa
ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW bagi saya, ya cukup kita ikuti Nabi SAW. Kalau kita obati dengan Al-Quran, bagaimana cara Nabi mengobati? Ya, perlukan dengan ritual tertentu. Nabi ketika mengobati dengan Al-Quran, tidak dengan ritual tertentu. Ya, cukup bacakan dengan ayat yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah dan izin Allah, insyaallah sembuh. Baik, mungkin itu jawaban saya. Semoga bermanfaat kepada jemaah sekalian di dalam Allah. Al-Fakir, mohon maaf bila kiranya ada tutur kata sikap yang kurang berkenan dan apa yang Al-Fakir sampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan, keyakinan, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam